film dan lagu seperti apa sih? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore semuanya, terima kasih banyak teman-teman wartawan yang masih selalu support dan setia, masih mau datang gitu ya. Terima kasih banyak, semoga selalu diberikan kesehatan. Maaf kalau ada kurang-kurang. Oke, jadi hari ini sebenarnya Syakir mau menyampaikan tentang berita yang udah banyak tersebar mungkin termasuk di sosial media. Awalnya tentang lagu Syakir yang Aku Bukan Jodohnya yang diciptakan oleh Triswaka, salah satu musisi Jogja ya. Itu menjadi viral kemarin dan memang Syakir punya niatan untuk memfilmkan lagu itu, dan ternyata respon sosial media juga respon netizen semuanya alhamdulillah positif dan pengen banget lagu ini difilmkan. Akhirnya Syakir memutuskan, Syakir tanya tuh ke netizen, setuju nggak kalau lagu Aku Bukan Jodohnya itu difilmin? Ternyata mereka sangat antusias karena ternyata memang alasan Syakir salah satu mau memfilmkan ini bukan karena cerita satu dua orang, tapi memang orang Indonesia, terutama anak-anak muda di Indonesia termasuk banyak yang merasakan ditinggal nikah atau nggak berjodoh dengan orang yang mereka sayang gitu. Mungkin teman-teman wartawan juga pernah merasakan gitu ya. Jadi itu orang Indonesia tuh sangat sering gitu kayaknya datang ke nikahan atau orang yang dia cintain akhirnya nikah sama orang lain. Akhirnya Syakir pengen filmin untuk membuat ya mereka merasakan juga apa yang pernah mereka rasakan dan gimana cara ngikhlasinnya. Nah akhirnya Syakir putuskan hari ini, Syakir umumkan hari ini resmi bahwa Syakir umumkan mulai hari ini bahwa lagu Aku Bukan Jodohnya akan segera kita filmkan. Oke. Nah, jadi Syakir mohon dukungan, mohon doanya buat semuanya. Ini film yang Syakir bikin pribadi. Ya, Syakir bikin pribadi film ini dan semoga bisa menjadi film yang bukan cuman menghibur tapi bisa memberikan pesan juga buat orang banyak gitu. Jadi alasan Syakir mau filmin lagu ini karena memang banyak banget orang yang ngerasain termasuk Syakir sendiri. Apalagi kemarin baru aja orang-orang terdekat Syakir, abang Syakir, temen Syakir ya, mungkin mereka baru merasakan juga. Jadi ini pas banget momennya, apalagi di momen pandemi kayak gini Syakir pengen berkarya lah. Karena Syakir lihat film-film anak muda, Syakir nggak salahin merekanya gitu, tapi kadang orang-orang yang bikin film itu gitu. Kalau pemain-pemainnya teman-teman Syakir semua mereka memainkan karena memang kerjaan mereka. Tapi menurut Syakir banyak film-film anak muda yang kurang esensi gitu, mungkin lebih banyak sensasinya gitu ya, sama nampangnya gitu. Iya kan, kadang cuma nampang beberapa artis ganteng cantik, tapi isi dari filmnya kita nggak tahu. Habis nonton film itu apa yang kita dapat tuh nggak tahu, selain cuman ketawa-ketawa sama baper sama galau. Nah kalau Syakir pengen nyatuin rasa terhibur, rasa baper, rasa galau itu nanti akhirnya menjadi satu pesan. Satu pesannya itu apa nanti lihat di film itu. Jadi intinya gitu, Syakir umumin bahwa lagu Aku Bukan Jodohnya ini akan difilmkan. Selebihnya kalau ada pertanyaan silahkan. Berapa lama prosesnya sendiri untuk lagu dan ini sendiri? Oke, Syakir jawab yang sini dulu. Sebenarnya proses buat ngejadiin ini film tuh baru niatan gitu. Karena ini juga Syakir pengalaman pribadi gitu kan. Kayaknya ketika di video klip gitu kan, Syakir ngeliat wah ini kayaknya kalau dijadiin film nanti seru gitu. Cuman belum nemu kapannya gitu. Sampai akhirnya kemarin momennya pas, Syakir akhirnya ngeluarin ini buat jadi film. Dan Syakir juga udah banyak konsultasi ke beberapa penggagas film senior gitu ya Pak Haji Deddy Mizwar, terus kemudian bersama Citra Sinema juga Syakir udah sharing banyak lah sama dan nanti tim yang akan kita pakai juga nggak main-main, dan aktor yang kita pakai juga insya Allah sangat selektif ya, dan keterlibatan Syakir di situ juga sebagai pemain juga gitu kan. Sama nanti kita akan umumin lagi mungkin beberapa hari lagi fixnya siapa aja pemainnya, siapa aja sutradaranya, siapa DOP-nya. Intinya di film ini Syakir benar-benar pengen bikin yang serius. Tim-timnya juga semua insya Allah kita akan tarik dari yang
senior gitu supaya bisa menyuguhkan film yang bagus. Itu jawaban dulu tadi. Udah. Oke. Syakir, targetnya kapan? Kalau sekarang baru niatan, tapi kan udah ada plan apakah Oke. di akhir tahun ini akan launching atau di awal? Sebenarnya Syakir udah mempersiapkan skenario ini 3 bulan yang lalu. Skenario, tim, terus kemudian sharing ke beberapa ya penggagas film yang senior gitu ya kan. Ke Om Agus Kuncoro juga, terus ya Pak Haji Deddy Mizwar sama beberapa orang di dunia perfilman gitu udah sharing. Jadi ini udah dari ya 3 bulanan yang lalu lah ini dipersiapin. Tapi kayaknya saya kira udah cukup persiapannya dan pengen segera eksekusi. Jadi kita tinggal eksekusi ini, insya Allah syutingnya akan kita mulai di tanggal awal-awal September. Di awal-awal September insya Allah kita akan syuting. Dan sebelum kita syuting nanti sebelum September itu kita akan kasih tahu juga ke teman-teman media siapa aja pemainnya, pemain ceweknya, pemain cowoknya, sutradaranya, dan itu nanti akan ada berita menarik juga di situ gitu sih. Jadi prosesnya sebenarnya udah lama tapi baru mau dikeluarin sekarang. Syakir, ini kan Triswaka ya dari Jogja, kan kamu kan memang suka bolak-balik ke Jogja kalau lihat dari story di sosial media. Itu memang niatan ditawarkan atau justru lo minta dibuatkan lagu atau seperti apa? Oke. Sebenarnya vlog itu juga nanti saya kira upload ke YouTube. Sebenarnya dulu gini ceritanya tuh kita kayak nyatu gitu. Dia minta dan Syakir juga memang pengen banget gitu. Ketika awalnya dia bilang, "Kir, promoin lagu baru gue dong." Syakir dengar kan pas bikin story buat swipe up ini dia. Wah, ini lagu sama nih sama apa yang pernah gue alamin gitu kan. Kan liriknya gitu kan, aku titipkan dia itu kan. Jadi pernah nitipin seseorang untuk menjadi jodoh orang lain gitu. Terus akhirnya kata dia, oh ya udah bro, lu nyanyi aja bro, katanya gitu. Lu nyanyiin dah, gue senang banget kalau lu nyanyiin kan. Oh ya udah kalau gitu kan, kebetulan kalau gitu karena waktu itu saya kira abis nyanyi religi banyak banget. Saya bilang udah nih lagu gue jadiin lagu pop pertama gue, iya pokoknya udah lu jadiin single lu dah, lu officialin dah, kata dia gitu. Gue support pokoknya, udah kata dia. Udah akhirnya kita tanda tangan, akhirnya kemudian saya kira bawain tuh. Ya udah dia senang gitu. Karena waktu itu kebetulan lagi main ke Jawa, ada acara terus ke Jogja, ketemulah sama dia gitu. Sebelumnya kita kenal by chat aja. Di sosial media. Membawa lagu pop pertama kali biasanya religi, ada kesulitan Kir? Kesulitannya dulu tuh masih ada ngaji-ngajinya kan kalau bawain lagu. Kalau sekarang sih ya alhamdulillah udah nyaman sih bawain lagu pop. Justru kayak udah kan emang niatnya kayak gitu. Jadi kan Syakir punya beberapa album, nanti ini yang album sholawat, ini album pop, ini album jazz, misalnya ini album apa gitu. Jadi memang udah direncanain. Berarti mau merubah image pelan-pelan atau gimana? Iya. Memang dari dulu image-nya gitu sih. Bukan merubah ya, tapi pengen memperhalus image lagi. Jadi supaya nggak berat banget gitu kan. Syakir juga nggak mau dibilang ustadz gitu, karena kan Syakir kan ada dunia aktor, dunia musik. Ya Syakir seorang public figure, cuman pengennya yang memberikan dampak positif aja buat orang. Jadi bukan ustadz, jadi public figure yang positif aja gitu. Kir, ini kayaknya bukan film pertama kamu ya, kemarin sempat bikin kayak sinetron di TV ya kalau nggak salah. Kalau itu kan kerjaan kan. Tapi kalau film yang pertama kali Syakir bikin, ya ini film Aku Bukan Jodohnya. Kenapa ini menjadi film pertama Syakir? Karena Syakir mau mengangkat sesuatu yang paling paling pernah Syakir rasain lah. Ya Syakir pengen di film pertama tuh Syakir bikin film itu sesuatu yang memang Syakir rasain gitu. Jadi benar-benar semua konsepnya tuh sesuai apa yang Syakir alami. Kenapa sekarang jadi pingin di balik layar? Selain juga nanti akan acting juga di depan layar. Karena itu sebenarnya keresahan Syakir bikin film adalah ketika lihat film-film anak muda tuh kayak apa sih, cuman nampang gitu ya, sensasi, kata-kata kotor gitu. Ini kalau nggak dijagain nih film-film anak muda ini arahnya kemana? Film di sekolahan contoh ya, contoh film di sekolahan. Yang ada di film itu cuman di sekolah itu gimana dia ngejar cewek ini gitu. Iya buat apa gitu? Maksudnya ya boleh ada romansnya gitu di sekolahan. Tapi jangan lupain dong nilai-nilai dia tuh ke sekolah mau ngapain.
ada orang tua yang harus dibanggain, ada orang tua yang udah ngeluarin biaya yang harus dibalas dengan prestasi. Ini jangan cuman film anak muda tuh, mereka masuk ke sekolah ketemu satu cewek, sampai lulus aja tuh ngejar satu cewek. Akhirnya apa? Anak-anak muda kita ya sekolah akhirnya nggak mikirin prestasi, nggak mikirin pendidikan, akhirnya mereka cuma mikirin apa? Ngejar cewek yang mereka suka. Itu efek dari tontonan mereka. Nah, kenapa Syakir mau masuk ke dunia perfilman terus kemudian bikin film? Karena Syakir pengen ada film, ada karya yang ditonton sama anak muda yang membuat mereka terhibur tapi nggak membuat moral mereka rusak juga gitu. Makanya itulah yang membuat Syakir, udah deh gue harus bikin gitu. Dan kebetulan lagi Allah kasih rezeki, ya udah bismillah gitu. Udah punya rumah produksi sendiri atau bekerja sama dengan orang lain? Mungkin setelah ini. Jadi ini kan memang benar-benar pribadi bikinnya. Ya setelah inilah semoga punya production house sendiri. Berarti udah membayangkan kira-kira budget berapa nanti akan dikeluarkan untuk film ini sendiri? Udah. Ya kira-kira budget produksinya semuanya ya sekitar 1 emang. Tapi nggak apa-apa, bismillah. Semoga dari sini Syakir tuh bisa aja gitu teman-teman, udah asal bikin aja gitu kayak misalnya FTV atau apapun, tapi Syakir bilang jangan deh, karya pertama ini kita mau nunjukin ke anak muda bahwa ada loh film bagus, menghibur, tapi juga bikin lu bisa dapat pesan gitu. Jadi Syakir benar-benar nggak pengen bikin yang abal-abal gitu. Jadi benar-benar semuanya diseriusin. Di sini juga menjadi salah satu produser juga dan dibantu juga sebenarnya ada namanya Tauf TV dengan beberapa partner-partner Syakir, partner-partner di dalam gitu. Zakir, film dan lagu ini kan berkesinambungan ya, yang tadi Zakir bilang. Kebetulan pengalaman dari teman dan abang. Nah, apa ini sebuah keberuntungan juga nggak sih? Pas momen gitu. Kadang gitu, Syakir itu orang yang selalu membuat rasa kecewa menjadi karya. Wih, ya kan, kayak kadang kalau lagi kecewa nulis lagu apa gitu. Jadi Syakir jadiin karya. Nah, memang ini jadi momen juga gitu. Nggak salah kalau ini memang menjadi sebuah momen. Nah, tapi gimana kita manfaatin momen ini? Ya balik lagi jadi sesuatu yang membawa manfaat buat orang gitu. Mungkin kalau cuman sensasi-sensasi kan, ya kita memang perlu dalam sebuah kreasi itu sensasi, tapi jangan kebanyakan sensasinya gitu. Makanya saya kira arahin tuh sensasi yang kemarin buat jadi sebuah kreasi gitu. Jadi ya emang udah jalannya Allah. Kemarin tuh emang ketika pengen ngeluarin tuh bingung, aduh udah bikin gimmick nikah mulu kan, masa nikah lagi gitu. Bilang aduh nggak mungkin nih, orang yang ada ngamuk nih, udah kemarin kenceng banget kan. Aduh gue harus ngeluarin apa namanya promosi apa lagi nih. Udah gue doa aja deh, ya Allah kasih momen kayak gitu kan satu, dikasih momen. Udah gue hajar di situ, bismillah. Ngorbanin abang dong ya? Hah? Ngorbanin abang momennya? Enggak, justru awalnya tuh kepikiran ketika abang gimana nih ngegedein hati abang kan. Abang kan mungkin waktu itu lagi ya apa dia kan lagi berjuang lah, mungkin dia juga punya perasaan yang lagi harus disupport. Akhirnya malam gue kepikiran, udah gue besok ketemu dia aja, gue peluk gitu ya, terus gue isi backsound aku bukan jodohnya deh gitu kan, biar dia juga naik gitu, maksudnya kan biar dia juga dikasih support gitu kan sama orang. Jadi ketika kan kemarin orang nunggu tuh mau support siapa nih, mau support siapa, akhirnya followers Syakir ajak lah buat mensupport abang Syakir lewat lagu itu. Dan akhirnya ternyata ya orang jadi tersentuh juga semuanya kan, akhirnya ya udah gitu. Jadilah momen yang sekarang gitu. Tapi ada komunikasi nggak sih ke Alvin sendiri buat ngajak barengnya? Sebenarnya Alvin tuh kadang suka datang ngaji ya. Jadi kadang kita datang ngaji, makanya nggak ngomongin hal-hal kayak gini. Makanya Syakir juga nggak terlalu tahu tuh urusan pribadinya mereka. Yang Syakir tahu, abang gua gitu kan, sama temen gua lagi ada urusan nih gitu. Ya udah deh gitu, gua doain aja yang terbaik gitu. Karena di satu sisi abang, satu sisi temen, dan ayah beliau juga guru kita semua, Ustaz Arifin Ilham. Syakir pernah belajar. Beliau juga punya umat, punya pesantren. Ini yang satu abang Syakir juga. Jadi buat Syakir, udah deh, ini mah yang terbaik aja. Orang kita juga nggak tahu gimana dalemannya gitu. Jadi buat Syakir ya udah, Syakir doain dua-duanya gitu. Yang bakal diajak main kira-kira abang-abang dan Nah, abang juga diajak berarti. Nah, oke. Dan Syakir umumkan juga
Nanti silahkan ditanya sama Bang Zikri gimana tanggapan dia main film ini. Jadi insya Allah di film ini juga akan diperankan langsung oleh Syakir dan Bang Zikri gitu. Jadi Bang Zikri menjadi salah satu pemain di film Aku Bukan Jodohnya gitu. Udah Syakir bilang, udah deh abang gak usah pendalaman karakter lagi. udah kan kemarin masih awet nih, udah deh paling ya udah deh, maksudnya kalau abang main ya udah nggak susah-susah lagi udah gitu. Jadi kan abang udah ngerasain main. Jadi Bang Zikri juga menjadi salah satu pemain di sini. Selebihnya nanti yang fixnya mungkin akan saya kabarin 2 atau 3 hari kali ya, sutradaranya itu segala macam. Alvinnya diajak nggak? Main sih akhir aja. Jangan kasihan, main bercanda aja. Mainnya di film gua gitu. Cuman ya dia bilang ya dia lagi mau kalem dalam dulu, kata dia. Ya udah, yang penting kita sih sesama kita juga dulu kenal deket gitu kan, sampai sekarang juga, jadi ya kita ya silaturahim tetap terjaga lah. Syakir Lagi soal nampaknya film? coba ini ya, coba untuk menjembatani dua abang ini ya. seperti itu gitu ya. Kalau itu tadi saya jawab. Ada lagi soal film? Cukup. Film abang kan udah mulai ya. Film? Cukup. Abang kan mulai merintis di dunia acting juga, kemarin udah main beberapa ya kalau nggak salah. Sudah. Gimana menurut Syakir sendiri acting abang? Bang Zikri ya sebenarnya dulu kan ya Bang Zikri juga pertama kali masuk entertain ketika memerankan menjadi peran Syakir yang gede gitu kan. Dan nanti Syakir juga mau ajak dia masuk ke dunia musik ya, jadi Syakir sih selalu support sebagai adik sih sama dia gitu. Oke, jadi intinya teman-teman wartawan, Syakir memang minta disupport gitu, karena memang ini Syakir karyanya tuh ya niatnya pengen supaya itu anak muda tuh punya tontonan yang minimal bukan cuma menghibur tapi dia ada pesannya lah. Makanya Syakir minta tolong teman-teman wartawan juga buat mensupport berita ini, mendukung berita ini supaya memang anak-anak muda tuh antusias ya. Jadi intinya film ini Syakir dedikasikan memang untuk mereka anak-anak muda yang mungkin pernah mencintai tapi nggak bisa memiliki dan gimana bingung cara mengikhlaskan gimana nonton film ini. Dan film ini insya Allah akan menghibur karena ini drama, romance, komedi, pokoknya semuanya campur. Ada lucunya, ada senangnya, ada deg-degannya. Dan di film ini saya kira akan membuat ini menjadi film romantis tanpa sentuhan gitu. Jadi nanti teman-teman boleh tunggu hasilnya. Intinya saya kira akan membuat adegan ciuman, adegan romantis, adegan apapun tapi tanpa bersentuhan. Syariah berarti. Oh, enggak syariah, tapi itu bermain semiotika ya. Jadi ini benar-benar Ini dakwah dalam filmnya. iya. Dan ini Syakir mau ngajak juga anak-anak muda biar mereka juga berani berkarya gitu. Jadi minta tolong banget sama teman-teman buat di-up bahwa lagu Aku Bukan Jodohnya ini akan difilmkan dan diproduksi oleh Syakir. Oke, topik Oke. yang lain. Pengajian Nah. Habib nih ketemu sama Memang Alvin. Ngomongin Nah, dulu nih. Gimana? Kayaknya itu ditunggu-tunggu dari kemarin. Dan dalam rangka apa mungkin? Ya, jadi sebenarnya gini. Dari sebelum kejadian ini ya memang keluarga Azikra, Syakir udah deket gitu sama keluarga Azikra. Syakir kadang Zikra Akbar gitu kan. Dan mereka juga setelah wafat Ustaz Ilham, Alvin, Amr gitu ya, anak-anaknya tuh bahkan ya bertiga tuh ya anaknya selalu ngaji ke majelis Syakir, memang majelis Nur Mustafa bin Hasan Jafar Segaf. Nah ketika itu memang sekali dua kali tumben tuh nggak hadir gitu ya kan. Ternyata memang melangsungkan pernikahan. Oke, setelah melangsungkan pernikahan ya kemudian dia datang lah ngaji kan, minta doa. Ya sebagai guru Syakir yang memang sebagai ulama, sebagai Habib ya menerima gitu. Syakir juga nanya, Habib gimana nih? Alvin mau datang dengan istrinya. Oh Kir, silahkan, ini tuh majelis tempatnya umat, bukan tempat ente, bukan tempat aneh. Ini tempatnya umat. Siapa yang mau doa di sini terserah gitu. Akhirnya ya udah, saya kira bisa ngelarang. Ya silahkan Vin, ahlan wa sahlan gitu ya kan. Silahkan gitu. Karena itu masjid, nggak bisa saya kira ngelarang orang ke masjid dong. Iya. Gitu kan. Akhirnya kemudian dia datang. Ya
Syakir kemudian kaget juga tuh kalau dia beneran datang tuh, datang terus kemudian duduk samping Syakir. Udah kita salaman, kita ngaji dulu, akhirnya kemudian makan. Nah makan ya barulah di situ kita say hi kan, kita nyapa. Tapi Syakir memang nggak tahu, dan Syakir waktu itu kan pulang dari Jawa gitu kan, dan memang ya Syakir nggak bisa melarang gitu, karena itu kan majlis, kalau rumah atau apa kan itu punya kita, tapi kalau masjid kan punya umat gitu. Nah akhirnya udah, nah ternyata Alvin juga bawa istrinya, itu mantan kakak ipar Syakir, Kak ini gitu ya kan. Ya udah gitu, Syakir sih dak-dik ser, satu sisi teman, satu sisi nih kalau gue pulang ke rumah abis nih gue gitu kan. tapi ya kita yang namanya ngikut ulama ya kan, ngikut ulama, ngikut guru, ya udah guru bilang harus welcome ke semua orang, harus doain semua orang, ya udah jadi Syakir doain deh semuanya. Bang Zikri Syakir doain, Alvin datang Syakir doain, Bang Zikri datang Syakir support, Alvin datang Syakir support gitu. Jadi ya karena buat Syakir ya pribadi, seburuk-buruknya orang pasti dia punya kebaikan gitu, dan sebaik-baiknya orang pasti ada keburukannya gitu. Kita kan sekarang cuman lagi dihadapin dengan baik dan buruk, kita nggak tahu, mungkin yang buruk juga ada baiknya, dan yang baik mungkin juga mungkin ada buruknya gitu. Jadi buat Syakir ya udah, Syakir support Bang Zikri sebagai abang, Syakir support juga Alvin sebagai teman, bahwa memang setiap orang punya kebaikan dan keburukannya masing-masing gitu. Tapi ada kekecewaan tersendiri nggak sih sampai terjadi seperti apa ya, sahabat makan sahabat seperti itu bisa dibilang? Saya kira kaget sih, kaget. Kalau kaget gitu kayak, waduh gitu. Ini udah, saya kira udah feeling, aduh ini kalau begini urusan ya Syakir lagi nih, udah yang jadi penengah lagi kan gitu. Jubir. Iya jubir. Udah pas dengar kabar itu ya Syakir tanya dengan ketiganya, Vin benar Desi Oro belum, ini pilihan yang terbaik bukan gitu kan. Ya Alvin dengan pilihannya kemudian mengiyakan dan yakin. Terus Bang Zikri katanya, ya bagaimana abang gitu, di posisi abang begini. Ya memang Bang Zikri waktu itu kan lagi memang proses proses perpisahan juga, dia proses menetralisir rasa dia juga kan gitu kan. Terus udah kata Bang Zikri, gimana Allah aja, udah tanya lagi sama kayak ini yang tengah. Syakir tanya sama kayak ini, dia nanya ke Syakir balik. Syakir bilang, Kak, rumah tangga kakak yang tahu, jangan sampai memang kakak memilih seseorang karena kakak lagi terlalu suka sama seseorang atau lagi terlalu benci sama seseorang. Jadi netralin dulu perasaan kakak, nanti baru lihat dengan mata dan kepala yang jernih gitu. Mana yang paling tepat buat melanjutkan mimpi kakak ke depan gitu. Syakir nggak belain, ketika Syakir ya dua laki lawan satu wanita kan, kasihan wanita kan lemah, kita harus bela juga gitu. Syakir bilang, Kak di sini Syakir nggak bela yang kanan, nggak bela yang kiri, tapi Syakir cuma pengen itu ada ponakan Syakir dari situ. Nah, gimana kakak bisa memilih keputusan yang memang bermanfaat buat kakak dan buat keponakan kakak? Ini ada dua orang, kakak mungkin udah kenal sama dua-duanya, Syakir syuting terus nggak terlalu kenal, udah kakak istiqoroh tanya sama Allah mana yang paling pas buat kakak. Udah, Syakir nggak mau nyaranin si A si B, buat Syakir yang terbaik buat kakak. Udah tuh sampai malam itu juga Kak Heni ya nangis juga, dia bilang makasih deh gitu. Ya udah, akhirnya dia bilang ya udah pokoknya apapun yang terjadi, saya bilang semuanya udah kehendak yang terbaik dari Allah. Udah Bismillah. Akhirnya ketika udah terjadi, udah terjadilah apa yang terjadi. Karena buat Syakir ya udah itu pilihan masing-masing dan takdirnya masing-masing. Syakir sebagai adik mensupport, sebagai teman mensupport, dan sebagai orang yang pernah baik juga sama Syakir ya kan. Mau nggak mau Bang Zikri, Bang Alvin, Kak Heni semua pernah baik sama Syakir. Jadi Syakir selalu mendoakan yang terbaik juga untuk orang-orang yang pernah berbuat baik dengan Syakir. Tuh. Syakir, apakah ini akan merusak hubungan kamu dengan ini merusak hubungan kamu dengan Alvin atau dengan kakak iparmu? Mantan.
Untuk hubungan sih sebenarnya kita nggak ada prinsip mutusin silaturahim. Mungkin kita butuh waktu buat ya namanya manusia ya. Ada apa namanya? Ada rasa-rasa kita harus ngejaga perasaan, satu sisi harus menjaga perasaan abang, satu sisi menjaga perasaan teman. Jadi ya Syakir akhirnya memutuskan untuk fokus bikin film gitu ya. Oke. Syakir, mungkin terakhir dong. Terakhir dulu. Satu lagi. Terakhir dulu. Intinya kesimpulan Syakir dulu. Habis sholat. Kesimpulan Syakir intinya Syakir doakan yang terbaik buat Bang Zikri gitu ya, bahwa segala sesuatu yang terjadi itu sudah digariskan sama Allah, dan buat Alvin, buat Kak Heni juga semuanya. Syakir berharap bahwa rasa kecewa itu wajar, tapi rasa benci, dendam itu datangnya dari setan. Nah, jadi Syakir harap dari Syakir pribadi bahwa suatu saat bukan cuma mereka gitu, bahkan kadang yang lebih benci tuh orang-orang yang nggak tahu gitu. Jadi menurut Syakir, Syakir sih harap suatu saat urusan pribadi ini tidak membuat publik menjadi menjadi menduga-duga gitu. Jadi buat Syakir semoga someday suatu hari mungkin bisa, ya sebenarnya nggak ada apa-apa juga, mereka berdamai, tapi mungkin semuanya bisa baik-baik saja. Syakir berdoa yang terbaik, semoga semua bisa baik-baik aja, dan semoga nggak ada rasa dendam baik dari fans yang A, fans yang B. Semuanya bisa berpikir positif bahwa nggak semua urusan pribadi orang bisa kita nilai dengan mata gitu, apalagi hanya lewat sosial media gitu. Jadi menurut Syakir, kasih support yang terbaik buat idola kalian gitu. Yang tim A kasih support yang terbaik tim B tanpa menjatuhkan salah satu tim gitu, karena kita juga nggak tahu, itu dia manusia, kadang orang yang buruk punya kebaikan, orang baik juga punya keburukan. Jadi buat Syakir semoga bisa berdamai dengan baik semuanya, dan sudahi mencaci maki, kan jangan sampai gosip-gosip yang ada sekarang itu membuat kita justru memperkeruh suasana kita yang lagi keruh gitu ya kan, dengan dosa-dosa kita, itu kan menutup rahmat Allah. Buat Syakir itu sih yang paling penting. Syakir berharap sebagai adik dan sebagai teman, ya sebagai adik dari Bang Zikri, sebagai teman dari juga Alvin, dan sebagai adik juga dari Kak Heni, Syakir berharap bahwa semua yang terjadi ini bisa membuat kita semua menjadi lebih baik. Yang tadinya mungkin punya kesalahan bisa diperbaiki, ya, yang udah baik bisa ditambah lagi menjadi lebih baik, dan bisa kembali merajut dan tidak memutus tali silaturahim. Karena Rasulullah SAW juga tetap baik, tetap tetap aware, tetap kemudian menyayangi bahkan kepada orang-orang yang pernah menjahatinya. Gitu sih. Mungkin terakhir, artinya kan banyak pemberitaan yang pasti tahu sosial media lagi ramai, salah satu akun menyudutkan Alvin. Kalau sebagai sahabat seperti apa? Dengan notabene mungkin dituding sebagai yang kasus penggelapan itu, terus adanya bukti narkoba atau apa. Lo sendiri sebagai sahabat melihat Alvin itu seperti apa sih? Buat gua dia orang yang kuat, walaupun memang sebagai anak muda belum bisa sempurna lah seperti abinya, nggak mungkin gitu, karena ya beliau masih muda gitu ya, dia masih muda, Amer juga, semuanya mereka termasuk orang-orang yang kuat gitu, walaupun memang wataknya berbeda gitu. Kalau untuk fitnah-fitnah yang sedang digencarkan gitu, selama nggak ada bukti, kita sebagai netizen tidak harus kemudian mencaci. Kalau buat Syakir gitu, kalau buat Syakir ya fitnah-fitnah yang diluncurkan kepada Alvin ini itu sebenarnya ujian juga gitu buat dia. Karena ujian juga, kita nggak tahu apa dibalik ini semua. Jadi kalau Syakir juga nggak tahu. Setahu Syakir gitu, kalau setahu Syakir yang selalu sama teman berhusnuzon, selalu prasangka baik. Dari dulu Syakir berteman, ya semua yang difitnahkan itu
belum tentu benar. Tapi kalau seandainya benar juga, sebagai teman, sebagai sesama muslim, Syakir juga akan tetap mensupport dia untuk bisa berubah menjadi lebih baik. Jadi buat Syakir sih, kita belum tahu nih ini benar apa enggak nih. Kita belum tahu ini benar apa enggak. Jadi kita lihat aja, jangan sampai kita udah caci maki orang, tahu ini fitnah doang. Wah, habis tuh. Makanya Syakir pengen tuh siapapun yang berteman sama Syakir, siapapun yang menjadi keluarga Syakir, saudara Syakir akan support baik buruk dia, Syakir tetap akan terima gitu. Jadi buat Syakir, sebelum ada klarifikasi, Syakir juga dengar kemarin Alvin akan segera tes juga narkoba, akan segera tes juga, dan kita tunggu nanti hasilnya. Ketika memang ini semua fitnah, nah jangan sampai kita jadi nyesel. Itu doang yang Syakir bilang. Ini kan masih fitnah, ya jangan sampai kalau semuanya tidak terbukti, ya, dan mungkin ini nggak seburuk yang kita kira gitu. Alvin memang punya kesalahan sebagai manusia gitu, tapi nggak seburuk yang diberitakan. Mungkin itu sih buat saya kira. Oke. Ya.